CEPAT. Nah, Pateners, kalau kita mau mulai bisnis harus cepat. Ngeliat peluang sedikit, langsung dibuat bisnisnya, usahanya langsung dijalankan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini di Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Kemal. Nah, bicara mengenai cepat ya Pateners, sekarang ini kita tidak boleh telat dalam memulai usaha. Melihat tren sedikit, langsung bikin. Seperti kopi yang satu ini. Ini adalah kopinya Ricky Harun. Tahu dong, model pemain sinetron yang mukanya kurang lebih sama kayak saya. Saya lebih mirip biji kopinya. Nah, dia punya satu coffee shop, Pateners. Usahanya, lancar. Tempatnya juga cozy. Kita lihat yuk, trik-trik bisnisnya seperti apa? Ini dia. Dari pemilik Akal Coffee itu saya sendiri sebagai founder dan ada Ricky Harun dan Adrian Maulana juga sebagai foundernya. Nah, dari situ kita mencoba untuk memberanikan diri untuk expand bisnis ke bisnis kopi. Dari konsep sendiri kita punya tagline Doa First Then Coffee. Apa yang membedakan Akal Coffee dengan yang lain? Yang pertama pasti konsepnya ya. Dengan konteks Doa First Then Coffee, tujuan utama kita adalah mengingatkan setiap customer kita dengan agama apapun untuk selalu mengingat Tuhannya, itu yang pertama. Soalnya pada saat kita mau masuk ke industri kopi, dulu tuh banyak banget quote-quote yang kita kurang setuju. Semuanya berkata everything gets better before coffee. Kita mau bilang ini pertama nih, ingat kita punya pencipta, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Pertama mengingat Tuhan kita dulu, yang kedua baru yuk kita ngomong. Diferensiasinya itu akan ada di menu minuman. Memang kita punya menu kopi, tapi kita punya salah satu identitas menu yang paling beda dengan yang lainnya. Kita punya namanya traditional taste. Kita di sini punya 3 menu dari jenis makanan di jalan pasar kita ubah menjadi minuman. Yang pertama ada claypot, yang kedua kita punya ketan hitam, yang ketiga itu kita punya yang namanya pisang hijau. Itu diferensiasi utama kita. Tapi kalau kita berbicara masalah minuman yang paling best seller, kita punya andalan namanya kopi susu dalam negeri. Kita di Akal Coffee pada saat first wave mereka datang sangat berefek. Kita sampai pernah mengambil keputusan untuk tutup hampir selama 2 minggu. Nah, kita mulai explore dengan jualan kopi 1 liter. Ya memang secara exposure, secara marketing, karena kita ada partner, saya punya partner Mas Adrian Maulana sama Ricky Harun, exposure kita cukup cepat ya. Nah di situ cukup membantu. Kita berharap untuk bisa membuka ekspansi franchise ataupun coffee shop kita. Jadi kalau untuk teman-teman bisa memulai bisnis itu dengan konsep ATF ya, amati, tiru, modifikasi. Usaha yang satu ini yang harus dicontoh adalah semangatnya Pateners. Karena mereka punya usaha yaitu usaha cuci mobil. Mengambil momen di mana pada saat pandemi seperti ini jarang orang yang mau keluar rumah mencuci mobilnya. Akhirnya mereka menjemput bola. Mereka datang dari rumah ke rumah untuk mencuci mobil. Nah, yang bikin semangat adalah mereka ini mempunyai keterbatasan. Dan mereka ini adalah tunarungu. Jadi sekali lagi semangatnya patut dicontoh, pantang menyerah. Yuk kita simak bersama-sama. Ini dia usahanya.
Luar biasa kan Pateners? Jadi kalau ada Pateners di luar sana yang ingin memulai bisnis tapi alasannya banyak sekali. Aduh, nggak ada waktu, nggak ada uang, nggak ada ide. Lama-kelamaan usahanya nggak jalan-jalan. Contoh teman-teman kita barusan, semangatnya luar biasa dan usahanya bisa berjalan lancar. Amin ya. Pateners. Wah, nih kalau kayak gini saya suka nih. Bau-baunya ada makanan nih. Usaha makanan yang lezat sekali. Oke, kita akan bahas usaha ini. Jangan kemana-mana, tetap di Paten bersama saya Kemal. Gimana nih baunya nih? Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Wow, Pateners. Ini makanan enak banget. Ini nggak sembarangan yang masak nih. Ini katanya dikirim dari rumah. Ini usaha rumahan. Tapi saya yakin ini rasanya beda, bukan kayak masak dari rumah. Kayak kelas-kelas masakan bintang 5. Hotel-hotel wah atau restoran-restoran yang mungkin fine dining. Tapi saya nggak percaya, masa ini di rumah sih nggak mungkin deh kayaknya. Apa yang kira-kira bisa membuat masakan ini rasanya pecah di mulut? Kita lihat yuk liputannya, ini usaha yang patut dicontoh. Nambah lagi ah. Ide untuk membangun Rantang Mas adalah untuk membantu para koki yang saat itu karena mengalami pandemi banyak yang di PHK. Nah, untuk menu kita ada sekitar 50 menu dan memang salah best seller kami adalah kebanyakan memang di seafood karena seafood kami itu sangat fresh ya, jadi memang beli tiap hari itu delivered fresh, cooked fresh. Dan ada beberapa signature dishes kita seperti kepiting rantang mas, udang telur asin, ya, lalu ada ikan gulai, lalu juga yang salah satu best seller kita juga tom yum seafood kuah merah. Nah, para pemirsa bisa order makanan-makanan kami Rantang Mas dari website yaitu di www.rantangmas.com. Harapan kami dari Rantang Mas tentunya adalah memberikan yang terbaik ya, menu-menu dan pilihan-pilihan makanan yang enak-enak bagi keluarga dan juga itu bisa menyatukan keluarga dan juga teman-teman semua. Dan juga bagi para pemirsa yang mungkin baru mau mulai usaha, terus melangkah dulu saja ya, lalu baru sambil berjuang. Jadi intinya mulai dari apa yang kita punya, lalu untuk kita terus tetap maju. Jangan putus asa dan mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, ini selanjutnya adalah makanan lagi nih Pateners. Tapi ini khas dari... Nah, coba tebakin di rumah ya. Dari Jawa Timur. Temennya adalah toge pendek, kerupuk udang, telur asin, berkuah. Kira-kira apa? Betul, rawon. Wah, kalau ke Jawa Timur nggak makan ini, nggak ke Jawa Timur namanya. Ini ada rawon komplit yang enak banget. Nah, ini saya suka nih. Ketika kita berusaha, kita punya bisnis, tapi yang diangkat adalah masakan khas Indonesia. Kita lihat yuk, seperti apa sih masakan dari Jawa Timur yang enak banget, rawon. Saya memulai usaha ini dari Instagram. Awalnya saya tidak niatan untuk jualan rawon. Terus dari situ ada teman, ada saudara yang lihat dan mereka ternyata mau pesan. Cuma karena masa pandemi gini, saya pikir lumayan juga buat menambah penghasilan. Jadi saya terima pesanan itu dan sejak saat itu order jadi masuk terus. Untuk saat ini
Rawon Komplit by Lia masih sistem PO. Saya membuka PO setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Rawon Komplit by Lia itu dibuat dengan resep keluarga. Jadi saya belajar dari ibu saya, pakai resep ibu saya, dan saya ciptakan untuk keluarga-keluarga lain supaya bisa menikmati rawon rasa rumahan gitu. Dan saya juga buat porsinya juga porsi keluarga. Jadi ibu-ibu nggak perlu repot lah, ibaratnya kalau udah beli rawon komplit by Lia, udah tinggal masak nasi aja, semua udah komplit. Untuk promosi, sampai saat ini saya masih melakukan sendiri Instagram, yaitu Lia Triaska. Untuk kalian yang ingin memulai usaha, saran saya mulai aja, percaya diri aja. Bisa lakukan usaha yang sesuai passion, bisa juga yang sesuai minat atau sesuai pendidikan. Harapan setelah pandemi ini, semoga saya sih pengennya punya warung sendiri gitu. Jadi supaya orang bisa menikmati rawon saya setiap hari gitu. Malam-malam gini Pak Teners, saya terakhir makan tuh bolehnya jam 7. Tapi ini karena ngeliat rawon jadi lapar lagi Pak Teners, aduh. Tapi itulah Indonesia. Menurut saya dari Sabang sampai Merauke makanannya, kita tuh kaya akan bumbu, kaya akan jenis masakan. Dan ngeliat rawon kayak tadi jadi pengen ya. Karena bahan-bahannya benar-benar otentik. Itu yang membuat masakan Indonesia menjadi nikmat. Nah, ngomongin bahan ya. Tahu nggak Pak Teners? Saya paling suka kalau ada bisnis itu modalnya dari bahan-bahan yang sangat-sangat simple. Contoh saya pernah lihat, skat di rumah dibuat dari botol bekas. Kemudian saya pernah lihat bangku yang dibuat dari kerat botol bekas. Nah ini juga ada nih satu usaha yang bahannya sangat mudah, tapi hasilnya wow. Awalnya sebenarnya emang nggak ada niatan untuk ini sih, jualan si produk tas anyaman ini. Jadi pas waktu itu tuh sebenarnya emang lagi searching ide berbisnis yang lain untuk gimana ya caranya sambil mengisi waktu luang, terus ekonomi juga harus tetap berjalan. Nah akhirnya waktu lagi scrolling di Instagram cari-cari barang, kebetulan kan aku sukanya tuh sama produk yang berbau sama kerajinan lokal. Nah jadi saat itu aku tuh cari kayak tiba-tiba kepikiran aja tas anyaman kayaknya lucu nih, terus ya udah aku masukin ke situ keywordnya. Pas aku lagi search banyak tuh di sana, terus sambil mikir sambil ngeliat produknya, kayaknya boleh ya nih si tas anyaman mungkin akan jadi story yang bagus juga, besides bisa dijadiin bisnis, bisa ngebantu ini juga lah circle pengrajin di sekitarnya gitu. Jadi akhirnya aku decide untuk kayak coba beli untuk personal sama ngetes beberapa produk. Waktu itu beli 2 apa 3 kalau nggak salah. Terus akhirnya aku coba tawar-tawarin di Instagram, di personal account, dan responnya ya lumayan sih pas awal. Kunci pertama adalah harus sabar itu, dan tetap konsisten aja sih sama apa yang dimulai dari awal, dan percaya sama apa yang dilakuin. Kalau misalkan niatnya baik, pasti kedepannya pun akan mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan baik juga, insya Allah gitu. Jadi ya harus tetap semangat aja, jangan putus asa gitu. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pak Teners, ketika kita mulai berbisnis, kadang-kadang kita suka bisnis yang latah, ya kan? Kita bingung nih mau bisnis apa? Punya modal, apa ya? Lagi rame A, semua ikutan A. Contoh, saya pernah sebutkan, lagi rame yang namanya kopi dalgona, semua orang kopi dalgona, iya kan? Nah, tapi ujung-ujungnya produk kita nggak dilirik nih Pak Teners. Yang dilihat adalah si pemilik toko pertama, ataupun ya yang kedua dan ketiga. Sisanya yang sudah telat sebulan 2 bulan nggak dilirik tuh. Paling yang beli hanya teman-teman saja. Tapi tidak viral, tidak dibeli, tidak ditengok. Nah sebelah saya nih sudah ada Mas Dowes. Mas Dowes inilah pakar kopi dalgona.
Bukan. Bukan. Pencinta saja. Pecinta ya. Mas Dawes ini adalah dosen di bidang entrepreneur ya. Betul. Kewirausahaan. Betul sekali. Nah, Mas Dawes, ini banyak nih, bukan cuman partner saja. Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Bisnisnya latah. Akhirnya nggak ada yang lihat. Betul. Oke. Nah, itu gimana sih biar kita tuh dilirik, ini dilirik untuk dicoba. Nah, kalau menurut saya ini masalah yang dihadapi bukan hanya oleh sebagian kecil orang, tapi banyak banget orang yang mengalami hal yang sama. Akhirnya cuma 1 bulan, 2 bulan bisnisnya udahan. Bener. Ketika tren itu habis. Bisnisnya udahan. Ya. Nah, untuk menangani masalah itu sebenarnya kita harus balik lagi nanya, ngapain kita berbisnis di awalnya? Nyari duit dong pastinya. Kalau tujuannya untuk nyari duit, maka kita harus strategize dulu gitu. Kalau tujuannya adalah untuk ngikutin tren, ya boleh. Oke. Gitu. Jadi kan ada juga loh orang yang bisnisnya untuk ngikutin tren. Oh, duitnya banyak banget ya. Bisa jadi gitu ya. Yang penting eksis ya. Yang penting eksis gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau mencari profit, kita harus strategi dulu. Strategi macam apa? Yang pertama adalah kita harus tanya sebenarnya, Oke. apakah barang yang kita jual ini itu dibutuhkan apa enggak? Oke. Sama calon pembeli kita. Baik itu kopi dalgona kah, roti Korea kah, boba kah, atau apapun itu. Apakah itu dibutuhkan? Kalau misalnya jawabannya iya, maka kita berangkat ke strategi yang berikutnya. Ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa aja teman-teman yang sama-sama kita jualan barang yang sama. Temen nih maksudnya kompetitor? Karena kalau di dalam bisnis saya lebih senang bilangnya teman-teman. Oh, oke. Teman-teman bersaing gitu ya. Jadi kita tumbuh bersama-sama gitu ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman bersaing kita ada banyak gitu ya, artinya kita masuk ke strategi yang ketiga. Apa yang membuat kita berbeda dari mereka? Oh, harus ada itunya ya? Betul. Bedanya apa? Itu Bedanya dia. apa? Sehingga para pembeli nanti punya alasan kenapa harus belinya sama warungnya saya, sama tokonya saya, sama online shopnya saya, bukan punya tetangga sebelah. Oke, ketika kita ngomongin beda nih Mas Dawes, beda ini luas ya? Betul. Saya rasa, bisa packaging atau apa lagi Mas? Sebenarnya apapun itu bisa dibikin perbedaan yang tadi disebutkan, dari rasa, packaging, varian, atau cerita atau story. Kalau misalnya kita punya produk dan kita pengen ceritakan, nyeritainnya kemana? Apakah di depan toko saya? Oke, saya punya cerita, boba saya ini terbuat dari bla 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 bla. Bagaimana nyeritainnya? Karena saya yakin, apalagi kalau kita ngomongin tentang kue-kue ataupun keripik-keripik oleh-oleh khas daerah, pasti punya cerita banyak. Tapi ceritanya gimana Mas Dawes? Saya yakin partners itu udah punya bayangan di kepalanya masing-masing tentang saya mau jual produk saya di mana dan bagaimana caranya. Artinya kalau kita sudah punya channel-channel tersebut, kita bisa optimalkan channel-channel tersebut untuk berkomunikasi. Jadi kita tuh nggak selalu melulu harus yang jualan, harus obral atau harus diskon, diskon, buy one get gitu. Nggak one. selalu seperti itu. Tapi kita bisa aja ceritain. Contoh misalnya, kita sama-sama jualan dalgona coffee misalnya ya. Tapi dalgona coffee-nya Mas Kemal itu dibikin ya biasa aja gitu. Kalau saya jualan dalgona coffee, sama-sama saya punya coffee shop kecil gitu ya, warung kopi kecil, tapi saya juga punya akun sosial media Instagram misalnya. Nah, saya mikir tuh supaya beda, saya pengen punya keunikan. Keunikan yang saya mau angkat adalah cerita misalnya nanti ya. Kopi dalgona yang saya buat itu kopinya berasal dari petani-petani yang dibina khusus oleh narapidana misalnya. Itu salah satu contohnya gitu ya. Atau jadi makannya minumnya harus gahar ya. Itu contohnya gitu ya. Nah, itu nanti tergambar dari logonya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sebuah cerita. Atau ini semua kopi dalgona ini dibuatnya oleh orang-orang yang yatim piatu misalnya. Itu sebenarnya menyentuh hatinya customer sehingga customer punya alasan untuk belinya sama kita. Itu baru dari satu kacamata, yaitu kacamata cerita. Kita masih punya banyak banget kacamata. Kacamata packaging atau kemasan. Mas Kemal misalnya jual di cup seperti ini. Kalau saya beda, saya maunya dari daun misalnya. Daun yang tahan lama, dia nggak tembus misalnya. Bisa aja. Jadi di sini strategi yang dimaksud adalah kreativitas.
gitu. Di dalam memikirkan sebuah bisnis itu nggak cukup satu cycle. Kita seperti naik sepeda statis, muter terus. Ya. Saya juga berpikir sih, Mas Does, karena saya sendiri punya restoran. Saya punya restoran yang menjual nasi Padang. Cuman saya suka bingung, masa ya di Instagram saya lagi-lagi kasih tahu rendang. Kan orang bosan kasih tahu rendang. Dan orang udah tahu rendang itu apa, kan seperti itu kan ya Mas Does ya. Jadi seberapa sering kita harus memberikan cerita-cerita ini atau berinovasi agar produk kita beda dari yang lain? Apakah ada waktunya kah yang mungkin sebulan sekali atau mungkin itu semua by feeling atau gimana? Kalau menurut saya itu harus dimasukkan ke dalam sebuah strategi. Kembali lagi ke sebuah strategi. Artinya kita harus memastikan bahwa pesan yang kita ingin sampaikan ke calon pembeli kita itu tersampaikan dengan baik gitu. Berapa kalinya tergantung dari sumber daya yang kita punya. Contohnya aja tadi Mas Kemal ngasih contoh di Instagram. Kalau misalnya saya punya bisnis kecil-kecilan yang belanja saya, yang masak saya, yang mengolah makanannya saya, yang bikin packagingnya saya, yang taruh di sosial media saya, terus saya disuruh upload di sosial media 1 hari 3 kali, kayaknya nggak keburu deh, gitu ya. Jadi kita pintar-pintar mengatur strategi. Tapi yang namanya usaha tentu saja tidak dapat mengkhianati hasil gitu. Semakin kita banyak bercerita kepada orang-orang di berbagai channel atau saluran gitu ya, itu semakin berpotensi orang untuk dengerin cerita kita. Nah, ini berarti yang saya dapatkan dari Mas Does ini, nomor 1 adalah kita punya produk harus beda dari yang lain. Betul. Nah, gimana bisa beda? Mungkin dari rasa, salah satu lagi adalah cerita. Betul. Itu dia. Oke, sekarang saya mau nyeritain air putih saya. Kebetulan panjang nih ceritanya nih ya. Mas mau dengerin? Boleh, silakan. Oke, saya mau panjang dulu ya. Oke, partners jangan kemana-mana, kita kembali setelah saat ini. Mas, terima kasih. Oke, kita kembali setelah ini. Jangan kemana-mana. Oke, jadi ini air putih saya ini Mas ya. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Gimana partners? Udah dapet kan ilmu mengenai social medianya? Nah, semoga bisnis atau usaha partners bisa berkembang, bisa maju karena social media. Dari ilmu yang tadi kita sudah dapat, semoga makin jitu bisnisnya dan menjadi produk yang dibanggakan seperti produk-produk ini yang saya temukan di social media nih. Wah, saya sih bangga sih sebagai orang Indonesia. Ada produk seperti ini di Indonesia dan keren-keren. Contohnya yang pertama, ini ada kerajinan tangan etnik. Namanya lah Kria and Me. Coba deh partners lihat. Wow, ini buatan orang Indonesia nih, nggak salah. Keren banget. Kria and Me menawarkan berbagai produk kerajinan tangan yang dirancang dan terinspirasi dari motif dan tekstil etnik Indonesia. Batik didesain menjadi produk modern sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Kria and Me ini, turut membantu dan melestarikan kerajinan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Kria and Me memang bagus banget. Nah, udah gitu di usaha yang kedua nih partners, ini ada satu bisnis yang keren banget. Satu lagi adalah anyam-anyaman tapi furniture. Ada pot, saya lihat di sini kemudian ada basket, semua dari anyam-anyaman. Tapi bisa dibilang karena desainnya kekinian, jadi untuk ditaruh di rumah. Wah, gak malu-maluin, bangga, keren, sangat up to date modelnya. Resti adalah produsen yang menyulap anyaman rotan dan bambu menjadi berbagai produk kerajinan unik dan modern. Beberapa produk yang dihasilkan seperti pot bunga, karpet, dan bangku sangat cocok untuk mengisi dekorasi rumah sehingga terlihat lebih alami dengan model yang estetik. Untuk partners yang menyukai natural home decor, Resti adalah pilihannya. Berikutnya ini ada @rowtype_riot. Wow, buat yang suka naik motor pasti suka nih. Ini helm, udah gitu ada kaos. Desain-desainnya nggak tanggung-tanggung partners. Handmade. Wih, kalau handmade udah berarti nggak mass production, nggak banyak yang punya. Mungkin cuma 1 atau 2 yang punya karena handmade, keren banget nih. Rowtype Riot, brand lokal yang mengusung tema vintage workwear, American style, dan Japanese style.
Tema ini masuk dalam era Perang Dunia Kedua yang didesain sedemikian mungkin untuk diaplikasikan di era saat ini. Raw Type Riot memiliki ciri khas yaitu menghasilkan jaket dengan gaya desain yang abstrak. Model desain ini membuahkan hasil yang sangat fantastis, selalu terjual habis. Namun pateners, brand ini juga menyediakan beragam kebutuhan fashion lainnya, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Ada topi, masker, baju, celana, hingga sepatu ada di sini. Produk Raw Type Riot adalah produk limited edition. Pateners jangan sampai ketinggalan nih, karena produknya keren-keren banget. Satu lagi, ini ada Koku Footwear. Ini adalah sepatu dari Bandung. Dari saya kecil, ya, Bandung ini emang selalu juara ya kalau ngomongin sepatu. Dulu ada Cibaduyut, ya kan? Tapi kan dulu belum ada zaman yang namanya social media. Tapi sekarang, coba deh, Pateners lihat. Bangga sih sebagai orang Bandung. Gak usah sebagai orang Bandung. Sebagai orang Indonesia aja, ngelihat sepatu kayak gini, wow, nggak kalah sama sepatu-sepatu Itali, ya nggak? Ini adalah Koku Footwear. Koku Footwear adalah merek sepatu kulit yang produknya terinspirasi dari artisan bespoke shoesmaker dan para bootmaker di penjuru dunia. Koku Footwear ini merupakan brand lokal yang membuat sepatu secara handmade loh Pateners. Misi Koku Footwear adalah membuat produk nyaman dan tahan lama. Maka dari itu, brand ini didukung oleh tim yang berpengalaman dan terampil, sehingga yakin setiap detailnya tidak akan terlewati. Brand ini menyediakan sepatu kulit klasik dengan tampilannya yang elegan dan memiliki beragam model yang biasanya dipakai oleh pria untuk acara formal maupun non-formal. Untuk pria yang sedang mencari sepatu kulit dan kualitas bagus dan harga murah, Koku Footwear adalah tempatnya. Dan selanjutnya, ini adalah tas. Wah, ini tas cocok sekali untuk ibu saya atau buat istri saya. Tas dari Mote. Saya nggak nyangka loh, Mote bisa jadi tas kayak begini. Lucu-lucu loh Pateners. Ada aja ya idenya ya. Saya nggak kepikiran loh. Buat saya Mote, ya jadi kalung atau jadi gelang. Tapi ini bisa jadi tas. Wow, dan keren lagi. Venus The Label, brand yang menyediakan aksesoris wanita dengan bahan dasar yang unik, yaitu Mote. Produk utama yang dihasilkan adalah berbagai macam tas yang dibuat secara handmade dengan tampilan colorful. Selain tas, Venus The Label juga membuat hair clips, earrings, dan necklace dengan tampilan yang elegan sehingga mudah dipadukan dengan berbagai macam fashion. Kunci kesuksesan bisnis ini adalah dengan adanya kreativitas dan inovasi baru dari para pengrajin. Semakin unik kerajinan aksesorisnya, maka semakin banyak konsumen yang tertarik dengan produk tersebut. Mencari aksesoris yang unik dan kekinian dari bahan Mote, Venus The Label adalah tempatnya. Kerajinan kayu dari @Akusara Kayu. Wow, mungkin kalau saya ngelihatnya kayu hanya menjadi meja dan kursi, tapi ini bisa menjadi furniture yang sangat kekinian. Akusara Kayu merupakan produk lokal yang menyediakan peralatan makan yang terbuat dari kayu jati. Permukaan kayu jati ini dibuat sehalus mungkin sehingga lebih solid, serta finishingnya menggunakan beeswax bahan alami sehingga kayu jati memiliki daya tahan yang tinggi terhadap jamur, pembusukan, dan serangan serangga. Warna dan serat kayu setiap produk selalu berbeda, karena kayu merupakan produk alami, sehingga produk yang dihasilkan menjadi unik. Peralatan makan dari Akusara Kayu ini sudah memenuhi food grade, sehingga aman digunakan. Packaging yang cantik dan unik membuat Akusara Kayu cocok untuk dijadikan souvenir juga loh, Pateners. Dari semua produk-produk yang saya lihat di sosial media ini, nomor satu adalah ide, Pateners. Kalau nggak ada ide, saya yakin produk-produk yang kayak tadi tidak tercipta, ya kan? Dan siapa yang mau ngebanggain? Orang ada juga enggak. Tapi gimana nih mendapatkan ide-ide? Wah, macam-macam. Mungkin bisa dari ngobrol,
inspirasi dari baca, atau rajin-rajin browsing. Bicara mengenai ide, habis ini ada ide bisnis yang keren. Jangan kemana-mana, tetap di Paten. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nah, Pateners, tadi saya udah janji sama Pateners semua, di mana saya akan kasih tahu ada bisnis-bisnis atau usaha yang bisa dibilang modalnya tidak besar, hanya bermodalkan ide. Wah, ini nih. Mungkin kebanyakan dari kita pengen mulai usaha, tapi mentoknya sama modal. Aduh, harus punya ruko, bikin restoran, harus punya bangku, meja, harus punya kitchen dan lain-lain, seragam dan lain. Waduh, ini ada beberapa usaha yang jalan dan bagus usahanya hanya berdasarkan ide. Ada jasa foto. Jasa Foto Tangsel merupakan usaha jasa di bidang fotografi dan videografi yang berdiri sejak 2018. Jasa Foto Tangsel menyediakan jasa untuk mengabadikan berbagai momen seperti pre-wedding dan wedding yang menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah pernikahan. Kemudian Jasa Foto Tangsel menyediakan jasa foto dan video untuk mengabadikan momen birthday party yang tentunya memiliki kesan tersendiri untuk diabadikan sebagai kenangan indah. Dan Jasa Foto Tangsel menyediakan jasa untuk foto kelulusan yang menjadi salah satu momen penting sebagai kenangan manis di masa depan. Serta Jasa Foto Tangsel menyediakan jasa foto katalog sebagai solusi jitu untuk promosi bisnis. Untuk Anda yang sedang mencari jasa fotografi dan videografi berkualitas dan profesional, langsung saja kunjungi Instagramnya di @jasafototangsel. Hasil karyanya bagus-bagus banget loh, Pateners. Kemudian ada desain online, dan inilah desainnya bukan desain baju atau bukan desain logo, tapi ada market yang baru, itu desain feed Instagram. Biar Instagram kita rapi. Wih, karena Instagram kan baik lagi itu adalah jiwa kita, ya kan? Karakter kita seperti apa. @jasadesain.cv2 menyediakan jasa berbagai macam desain yang cepat dan murah. Mulai dari mendesain berbagai packaging produk yang memiliki peran penting pada sebuah produk yang akan dijual. Selain bisa menambah nilai estetika, desain produk juga bisa menarik perhatian sekaligus bahan promosi. Jasa desain ini juga bisa mendesain logo yang menjadi identitas sekaligus sarana permasalahan melalui visual yang mampu menyampaikan ratusan kata mengenai brand dan produknya. @jasadesain.cv2 mampu memvisualisasikan desain flyer yang kreatif dan informatif. Serta @jasadesain.cv2 dapat membuat feed Instagram untuk menarik minat calon pembeli. Apabila feed Instagram rapi dan enak dilihat, calon pembeli akan tertarik bahwa produk yang dijual dikelola dengan baik. Mulai dari informasi, foto, gambar, hingga kualitas barang pun akan disangka baik oleh calon pembeli. @jasadesain.cv2 adalah jawaban untuk seluruh kebutuhan desainmu. Kemudian ada jasa laundry stroller dan jasa pembuatan CV. Pengen tahu seperti apa? Kita simak bersama-sama. Ini dia. Risma Laundry, spesialis laundry perlengkapan bayi. Perawatan kebersihan menjadi sangat penting untuk sang buah hati agar terhindar dari kotoran atau debu yang menempel pada perlengkapan bayi setelah dipakai. Risma Laundry menyediakan laundry stroller, car seat, bedding set, baby carrier, bouncer, baby box, dan masih banyak yang lainnya. Risma Laundry menggunakan teknik pencucian terbaik yang membuat semua noda, kotoran, dan aroma tidak sedap terlepas sempurna tanpa harus khawatir terjadinya resiko kerusakan. Risma Laundry juga menyediakan repairing perlengkapan bayi. Risma Laundry menyediakan pergantian spare part sehingga perlengkapan bayi dapat digunakan kembali. Jangan biarkan perlengkapan bayi Anda menjadi sarang kuman. Risma Laundry siap membasmi. @java.civikumurah. Tahu nggak sih kalau HRD hanya perlu waktu 10 detik untuk menentukan kandidat pelamar untuk masuk ke dalam perusahaan?
Nah, biar CV kamu terlihat profesional dan elegan, @jasa.cvkumura bisa jadi solusinya. @jasa.cvkumura menyediakan jasa desain yang dijamin akan membuat HRD tertarik. Pateners juga harus menyusun urutan berkas yang benar. Pertama, CV yang kreatif akan lebih menarik perhatian HRD. Kedua, surat lamaran kerja harus singkat, padat, jelas, simpel, dan bersih. Ketiga, wajib mencantumkan portofolio berupa hasil karya original. Keempat, kamu harus mendapatkan surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya yang menjelaskan pengalaman kerja kamu. Kelima, lampirkan scan ijazah asli sebagai bukti lulus pendidikan. Sebaiknya rubah CV kamu menjadi lebih menarik di @jasa.cvkumura. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Virus tak menyangka koleksi mainan dari luar negeri yang ia kumpulkan bisa menjadi bisnis menjanjikan. Bisnis penyewaan mainan ini telah ia lakoni dari tahun 2016 lalu. Awal mulanya kita di tahun 2016, itu saya banyak beli mainan dari luar negeri yang di Jakarta nggak ada, jarang. Saya koleksi, lalu karena banyak sekali koleksi mainan saya, banyak teman-teman yang pengen sewa. Akhirnya mulai dari sana sampai sekarang banyak sekali dari mulut ke mulut sewa mainan saya. Jakarta Toys Heaven menawarkan jasa playground untuk berbagai acara anak-anak seperti birthday party hingga kids corner dimanapun. Kita Jakarta Toys Heaven nama brandnya. Kita menawarkan jasa bikin playground untuk acara ulang tahun anak, lalu seperti acara seminar, promosi perusahaan, lalu juga kadang-kadang di hotel-hotel suka ada kids corner, kita yang bikinkan playgroundnya. Seperti itu kurang lebih. Sebagai wanita pekerja keras, mainan yang ia dapatkan tidak sembarang dan unik-unik. Dengan cara hunting ke beberapa daerah bahkan ke luar negeri. Saya hunting dari beberapa website di luar negeri, lalu juga saya custom dari pengrajin seperti pengrajin kayu di Jakarta. Juga saya kebanyakan nitip dari teman-teman ekspatriat, belinya dari luar negeri. Harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren, dan saat ini bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo, di mana saya akan membacakan berita-berita yang bagus untuk semua pengusaha di Indonesia. Baiklah, berita bagus yang pertama. Tips bisnis UMKM di era new normal, ikuti kebutuhan pasar hingga manfaatkan media sosial. Jadi salah satu yang dirasakan oleh mereka yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, menengah, ya, di mana mereka harus mengikuti minat pasar, jadi harus selalu berpikir positif, kenali perubahan perilaku konsumen, dan ikuti kebutuhan pasar dan memanfaatkan media sosial. Itu berita bagus yang pertama. Dengan semua tantangan yang terjadi selama pandemi virus corona, pengusaha UMKM harus tetap berjuang dan menghadapi krisis ekonomi. Pandemi ini telah memaksa jutaan perusahaan harus menyesuaikan kembali model bisnis mereka. Nah, buat para pateners yang baru saja ingin membuka bisnis pada masa pandemi, jangan patah semangat, tetap berpikir positif, kenali perubahan perilaku konsumen, dan manfaatkanlah sosial media untuk memajukan bisnismu. Berita yang kedua,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, mengatakan bahwa realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN telah mencapai 25%. Sebentar, saya hitung dulu ya, kok 25% berapa ya? Hah, percis hitungan saya pas, yaitu 695 triliun rupiah. Bagus. Ngomong-ngomong itu duit semua ya? Waduh, banyak juga ya. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan merilis bantuan presiden produktif untuk UMKM dan subsidi gaji di bawah 5 juta untuk karyawan swasta. Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa percepatan penyerapan dana sangat penting supaya proses pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai ekspektasi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa percepatan realisasi anggaran pemerintah untuk pemulihan ekonomi menjadi salah satu kunci untuk selamat dari jurang resesi. Baiklah, lanjut kita ke berita bagus yang ketiga. Cara memasarkan produk UMKM lebih efektif, lakukanlah online marketing. 1. Ciptakan produk unik dan inovatif. Yang kedua, iklan harus bertujuan jelas. Karena memasang iklan di sosial media itu ada strateginya. Gak bisa pasang gitu aja. Harus tahu tayangnya jam berapa. Yang nonton siapa. Nah, di mana? Uangnya berapa? Budgetnya berapa? Gimana infonya? Bagus tak? Belum selesai. Masih banyak berita bagus lainnya. Ini bagus nih untuk pengusaha-pengusaha di luar sana. Langkah untuk sukses memasarkan produk UMKM adalah harus memiliki produk yang unik dan inovatif. Setelah itu, langkah berikutnya adalah membuat tujuan iklan yang jelas, agar produk yang dijual dapat diperkenalkan oleh masyarakat. Jangan lupa untuk melakukan online marketing untuk memperkenalkan produk secara luas kepada calon pembeli. Online marketing sangat membantu dalam mendapatkan pelanggan yang potensial. Berita berikutnya, belanja online produk lokal UMKM ikut bantu tingkatkan perekonomian Indonesia. Nah, itu dia. Jaket saya buatan Indonesia. Kaos saya buatan Indonesia. Ini buatan Indonesia. Semuanya Indonesia, apalagi ini Indonesia. Ini kumis-kumisan, aduh sakit. Ini juga buatan Indonesia. Baiklah, satu di antara sektor yang cukup berpengaruh adanya dampak COVID-19, yakni pelaku UMKM di Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo memberikan dukungan penuh pada pelaku UMKM yang menyuarakan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Itu sangat penting. Di masa pandemi virus corona, memberikan dampak yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia. Nah, Pateners bisa turut mendukung gerakan pemerintah loh. Caranya dengan belanja online produk lokal di Indonesia. Dengan begitu, kita akan membantu pelaku UMKM tetap berkembang di situasi sulit seperti saat ini. Terus bangkit dan berkarya demi memajukan perekonomian Indonesia. Baiklah, berita selanjutnya. Padi UMKM perkuat pelaku bisnis lokal dalam percepatan ekonomi nasional. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu instrumen penting dalam rantai ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di era digital bagi UMKM dapat mendukung percepatan pertumbuhan sektor ini. Jadi yang usaha, ayo semakin giat, semakin semangat. Dan kita sebagai konsumen, ayo kita beli dan bangga produksi Indonesia. Padi UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Kemudian dikembangkan beberapa perusahaan yang berperan dalam mengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran bisnis to bisnis. Di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 60 juta pelaku UMKM, sedangkan UMKM yang bergabung dalam Padi UMKM mencapai 56.000. Secara bertahap, pelaku UMKM lainnya dapat bergabung di platform Padi UMKM. Sekian berita bagus untuk malam hari ini bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Tiharjo. Bagus. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke Pateners, tuh banyak ya
usaha-usaha yang bagus banget ya. Usahanya bisa melejit, sukses. Saya yakin karena mereka cepat dalam bertindak dan cepat dalam berpikir dan cepat dalam mengambil inisiatif. Saya juga cepet-cepet nih biar usaha saya lancar. Terima kasih ya Pateners udah nonton. Paten, kita ketemu lagi minggu depan. Maaf saya buru-buru. Biar usaha saya melejit juga omsetnya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Dah. Ini kursi ngapain saya bawa lagi? Aduh. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh